Selamat pagi sahabat Ngobras, ngobrol asik sahabat CNTS. Ya, bertemu lagi dengan saya Dik Fuad. Kali ini kita sudah berada di markas Pecalang Provinsi Bali, Pak ya. Iya, dengan Manggala Agung Pasikian Pecalang Provinsi Bali, Bapak Imade Mudra. Nah, Bapak Imade Mudra ini sudah puluhan tahun lebih, 20 tahun lebih Pak ya, 20 tahun lebih berkecimpung di dunia pecalang. Nah, Pak Mudra, mungkin dari sahabat CNTS ini masih banyak ada yang nonton yang dari luar Bali khususnya Pak ya, yang mereka mungkin masih asing dengan istilah pecalang gitu Pak. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya di Bali sendiri hampir semua orang, semua kalangan pasti sudah paham sama istilah pecalang itu Pak ya, dan sangat disegani sama masyarakat Pange. Nah, coba Pak minta tolong dijelasin sedikit aja, mungkin buat pengetahuan bagi teman-teman yang dari luar Bali nih Pak, tentang apa sih pecalang itu Pak Mudra. Baik, terima kasih sebelumnya. Swastiastu. Kembali kita bercerita masalah pecalang ini. Mudah-mudahan masyarakat Bali khususnya sudah barang tentu sudah memahami. Jadi masyarakat nasional maupun internasional perlu mereka harus juga mengetahui seperti apa pecalang itu. Nah, ini juga secara nasional pecalang itu dari luar Bali kadang-kadang disebut polisi adat. Polisi, terserah mereka mau menyebutnya seperti apa. Yang jelas pecalang ini yang ada di Bali, saya merasakan sudah ada mulai abad ke-10 sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan melalui bukti-bukti yang tertulis. Abad ke-10 itu berarti tahun 1000 ya. Intervensi pemerintah Majapahit ke Bali. Sekarang tahun 2000 berarti kurang lebih 1000 tahun yang lalu sudah ada pecalang. Wah, terus gimana? Pecalang ini bagian dari merupakan waktu zaman di Bali itu kan zaman kerajaan. Sudah barang tentu bagian dari yang menjaga keamanan dengan sistem meskipun kerajaan atau pemerintah apapun sistem pemerintahan itu jelas ada pengamanannya. Nah, untuk di Bali inilah yang disebut jago bayo, boleh orang nyebut. Nah, pecalang setelah ada kongres besar yang dilaksanakan oleh PBI, sehingga orang lebih terpopuler bahwa pecalang ini bahkan sudah ada 1000 tahun yang lalu. Nah, ini tadi ada Jagabaya, ada pecalang. Setahu saya sekarang saat ini dua-duanya masih ada, Pak. Pak. Jagabaya itu sebutan sebelum dipopulerkan namanya pecalang. Oh, jadi dulunya Jagabaya. Menjaga, bagian juga identik dengan keamanan. Jadi keamanan apabila terjadi bencana. Karena keyakinan kita di Bali ada, kalau Betara Siwo memukti, beliau marah, menghukum misalnya, sehingga akan terjadi betul-betul gunung meletus. Itu kan bencana ada unsur apinya. Kalau itu kan membuat bencana juga. Kalau misalnya Betara Wisnu, keyakinan kita di Bali, kalau beliau memukti, beliau akan membawa air, contoh seperti kejadian-kejadian tsunami itu misalnya, kalau airnya volumenya kecil kan memang untuk bisa buat kehidupan normal. Kalau mereka datangnya gede langsung besar yang luar biasa, itu akan membuat bencana, penghancuran juga. Nah, kalau misalnya Betara Bayu, angin, terjadi angin yang luar biasa seperti apa yang kita sering lihat misalnya di media-media, terutama yang terjadi di luar negeri. Yang sering, mudah-mudahan di Indonesia, di Bali tidak akan terjadi seperti itu. Angin topan, topan beliung kan ini di negara kita sudah ada, itu juga akan mengakibatkan kehancuran. Nah, dari sinilah Jagabaya itu yang dipopulerkan, sehingga mereka yang bertugas Jagabaya itu adalah menjaga keamanan, ketertiban apabila terjadi bencana bencana. Lama-lama Jagabaya agak redup, tapi masih tetap ada. Ini
inilah yang dipopulerkan dari semenjak organisasi sosial politik itu melakukan hajatan besar di Bali yang boleh dikatakan sukses, sehingga orang Bali secara umum eling, tahu, sadar bahwa pecalang yang sudah ada dari zaman dulu dimunculkan lagi sampai ada mungkin aja kepentingan politik yang menyebabkan pecalang itu juga terpendam. Nah, waktu pemerintahan Orde Baru memang belum begitu muncul pecalang itu di Bali, sehingga waktu pemerintahan itu ada istilahnya ansip yang ada yang paling di bawah desa. Ada hansip, ada siskamling kan itu. Tugasnya ngamanin satu desa gitu, Pak ya. Satu desa itu. Sehingga dengan adanya muncul sekarang dengan jemputan pecalang ini, sama juga tugasnya apa? Jadi menjaga keamanan ketertiban yang ada di wilayah desanya. Jadi keamanan desa. Iya. Dan pembagiannya itu berdasarkan desa adat, Pak ya. Disinilah komandonya dari desa adat. Gitu. Kegiatan pecalang itu harus pengetahuan jero bendesonya. Sehingga kita betul-betul langsung di bawah bendeso. Jadi struktur pemerintahan yang paling di bawah di Bali ini adalah bendeso adat. Yang apalagi sekarang Pak Gubernur juga ingin betul-betul menonjolkan peran desa adat sesuai dengan sehingga beliau membuat perda yang baru yang tadinya perda 3 2001. Begitu beliau sebagai gubernur sekarang Pak Koster, beliau langsung merevisi, bukan merevisi aja, bahkan mau mengganti perda lama itu kepada perda baru, jadi perda 4 2019. Itu isinya apa itu? Intinya memperkuat mengakui keberadaan pemerintah adat yang ada di Bali. Itu pun diakui oleh pemerintah Republik ini. Jadi dua pemerintahan ada di Bali sistemnya. Pemerintahan dinas, yaitu struktur dari kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan adat. Nah, di Bali inilah keistimewaannya. Ada pemerintahan adat. Yang mana unsur pengamanannya yang dinamakan pecalang. Itulah pecalang inilah yang mengamankan wilayah desanya. Ini mungkin sudah dapat garis tengahnya ya teman-teman sahabat Ngobras ya. Jadi kalau di Bali itu ada namanya desa adat gitu ya. Desa adat. Nah, kalau di daerah lain mungkin ada, mungkin tidak. Nah, tapi belum sepopuler di sini ya. Nah, kalau di daerah luar mungkin ada yang namanya hansip yang mana tugasnya mengamankan satu desa tersebut, satu wilayah. Nah, kalau di sini di tiap desa adat tuh ada yang namanya pecalang gitu ya. Nah, mungkin bisa ya semacam itu ya. Nah, semacam itu, tapi begitu saya awal di Bali nih Pak, pengalaman Pak ya. Saya awalnya masih agak asing juga desa adat gitu, dan ternyata emang itu berjalan dan terorganisir rapi juga Pak ya. Kayak gitu. Seperti halnya pecalang ini tadi, kalau dibandingkan dengan hansip, kalau hansip kan mungkin hanya beberapa orang dikit gitu Pak. Nah, kalau pecalang ini ternyata satu desa bisa sampai berapa orang kira-kira Pak? Nah, tergantung desa bersangkutan. Lihat dari skala luas wilayah desanya, wilayah desanya cukup luas dan penduduknya besar. Nah, itu kembalikan kepada desa bersangkutan. Mereka yang menentukan berapa harus membuat pecalang. Rata-rata berapa kira-kira? Di Bali, saya ambil contoh Desa Adat Denpasar. Kebetulan saya juga sebagai ketua pecalangnya Desa Adat Denpasar, yang jangkauan banyak wilayahnya luasnya luar biasa. Tidak ada yang menyamai seperti Desa Denpasar yang ada di Bali. Dan penduduknya padat juga penduduknya padat, ada di pusat kota, sehingga satu-satunya desa yang paling memiliki Banjar adalah 105 Banjar. Bayangkan 105 Banjar terdiri dari satu desa. Bahkan di Desa Denpasar terdiri dari memiliki di bawah, bukan kita bilang atasan bawahan, karena dia setingkat memiliki 15 desa lurah, artinya 5 kelurahan, 10 desa perbekal. Perbekal itu sama dengan kepala desa. Kepala desa yang ada di wilayah masih diakui ini ada yang kelurahan,
ada setingkat dengan ada yang disebutkan kepala desa. Jadi di bawah satu desa adat itu 15 desa kelurahan. Sehingga kita tergantung kebutuhan apa yang berapa yang dikenai melalui paruman. Jadi paruman agung desa yang menentukan berapa harus membuat pecalang. Tergantung kebutuhan kita. Seperti di Denpasar ini jumlah pecalangnya karena ada 105 banjar, yang ada keterwakilan masing-masing banjar yang ada di desa adat, direkrutlah satu orang yang tadinya 2 orang. Bayangkan 2 orang kali 15 ya? kali 105 banjar. 105 banjar. Dan berarti sudah hampir 200 lebih ya, 210 pecalang. Nah, saya pikir membuat pecalang sekian banyak sudah berarti itu membutuhkan kos biaya, ya kan? Belum lagi membuat uniform. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Paling kita setahun kalau memang memungkinkan 2 kali. Memangnya sekali dibuat setahun memangnya akan masih tetap ya kualitasnya bagus. Nah, disinilah membutuhkan kos tinggi sehingga saya berani mengusulkan kepada Jero Desa tidak perlu membuat pecalang sebanyak itu karena kosnya tinggi. Sehingga dia terutama di desa Denpasar membuatlah 100. Jadi kan bisa mengurangi kos. Jadi 105 anggota pecalang terdiri dari keterwakilan masing-masing banjar yang ada di desa Denpasar. Itu yang masuk ke dalam organisasinya. Organisasi. Kalau yang realnya misalkan nih satu banjar itu ada kegiatan, itu pecalang yang bergerak di sana itu pecalang satu desa itu aja atau pecalang se-Denpasar semuanya? Begini, untuk contoh saya ada kegiatan di masing-masing banjar ini. Kita serahkan kembali ke banjar yang mengelolanya. Banjar-banjar itu juga membuat pecalang. Nah, itu kan mereka kan cukup ada juga mereka ya? yang ada di banjar-banjar itu yang terdepan mengamankan wilayah banjarnya. Kalau pecalang-pecalang desa, dia mengamankan wilayah desanya yang skupnya lebih luas. Apabila mereka membutuhkan bantuan, bolehlah pecalang desa juga turun ikut membantu kegiatan yang ada di suatu banjar di mana di bawah naungan desa adatnya. Gitu. Jadi teman-teman, nah mungkin masih wah ini apa-apa gitu ya. Nah, jadi gambarannya pada masing-masing desa adat atau banjar juga, Pak ya. Nah, di Bali desa itu terdiri dari banjar. Di Bali satu desa adat itu masih ada beberapa banjar. Nah, masing-masing banjar tadi mereka mempunyai pecalang juga, ya. Tapi yang resmi ada perwakilannya yang di situ tergabung. Yang di desa, yang ada di desa ada yang tergabung sebagai perwakilan di organisasi pecalangnya ini. Mewakili sebagai strukturalnya gitu, Pak ya. Nah, berarti rapinya di sini teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar tim keamanan desa enggak, tapi mereka juga terstruktur, terorganisasi sampai ke tingkat provinsi, gitu ya. Nah, kemudian nih Pak, nyambung mengenai tugas-tugasnya tadi Pak. Kira-kira kegiatan-kegiatan sebagai pecalang ini kan Pak Mudra sudah 20 tahun nih Pak berkecimpung di sini. Nah, kira-kira poin-poin kegiatan itu apa aja sih Pak sebagai pecalang Pak? Nah, di sinilah yang jelas merupakan keamanan wilayah desanya. Itu baris tugas utama berkaitan dengan kegiatan. Kita mayoritas diberikan minggu. Jadi kegiatan-kegiatan apapun namanya adat agama yang ada di Bali, pecalangnya lah yang terdepan mengamankan kegiatan itu. Jadi tugas yang paling utama adalah pelaksanaan pengamanan kegiatan adat budaya yang ada di Bali. Nah, sekarang begitu teknologi negara sudah mulai berkembang, dilirik oleh pemerintah bahwa pecalang itu perannya juga luar biasa. Mungkin menurut kami sendiri tidak merasakan. Ini kan penilaian dari orang luar, sehingga kegiatan-kegiatan apapun masih di bidang kegiatan adat budaya. Contoh, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Bali atau pemerintah Kota Denpasar melalui Pesta Kesenian Bali, wajib pecalang itu ikut membantu keamanan pelaksanaan kegiatan itu di samping kegiatan dari kepolisian maupun TNI. TNI Polri itu harus bersinergi dengan keamanan adat yang ada di Bali. Sudah barang tentu tanpa dikomando mereka
TNI ada di desa kan, Iya. Polri sebagai Babin Kamtibmas, Babinsanya itu kan TNI Polri. Selalu kita beradaptasi, berkolaborasi. Tidak akan ada istilah kegiatan tumpang tindih. Nah. Kita tetap berkolaborasi. Di sinilah Ini. yang menjadi tolak ukur bahwa kegiatan adat, kegiatan yang resmi oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan seperti pesta kesenian Bali itu wajar. Pecalang itu terlibat di dalam pengamanannya. Dan ini poin pentingnya Pak ya. Jadi walaupun mengusung tentang keamanan, yang kita ketahui di Indonesia ini kan yang menjaga keamanan ada TNI, ada Polri juga ya. Nah di situ kita harus beradaptasi sehingga tidak ada yang namanya tumpang tindih itu Pak. Itu poin penting dari sahabat CNPS. Jadi ketika kita sedang berkecimpung di satu hal, di situ kita harus bersinergi, Betul. bukan malah berkompetisi ya. Kita harus gotong royong, membangun. Dengan keamanan dari pemerintah itu. Ini harus dicontoh ini, jangan sampai nanti yang satu minta A, yang satu minta B, yang ada malah repot. Nah, kayak gitu Pak ya. Bertolak belakang nanti. Jadi kita tetap berkolaborasi. Jadi sejauh ini nggak ada tumpang tindih Pak ya dengan aparat-aparat keamanan lain ya? Betul, tidak akan ada tumpang tindih. Luar biasa. Orang kadang-kadang kan sanksi. Jangan-jangan nanti apa yang dilakukan oleh pemerintah adat dengan pemerintah dinas itu akan berseberangan. Tidak akan seperti itu, seperti apa yang disangsikan kadang-kadang orang kebanyakan. Kita tetap berkolaborasi ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Yang penting pecalang berbuat adalah sepengetahuan jero desanya. Dia berskopnya di yang kecil di desanya. Kalau desanya sudah aman, sudah barang tentu desa-desa yang lain juga diamankan oleh pecalangnya, sehingga secara keseluruhan kalau di desa udah aman, di kecamatan pasti aman. Kecamatannya aman, tentrem, enak. Di kabupaten pasti aman. Nah kalau di sini ada keributan kecil, tidak lepas daripada gangguan Kamtibmas pasti ada. Dimanapun saya rasa pasti ada. Disinilah rasa peduli, rasa kolaborasi, rasa kebersamaan, gotong royong ini untuk mengamankan wilayah yang skopnya lebih luas. Oke, yang paling kecil dulu kita skup yang kecil. Desa kecil udah aman, kenapa tidak aman? Berikutnya aman juga gitu ya. Nah, mantap sekali nih Pak. Nah kemudian kalau boleh sedikit kepo nih Pak, kok teman-teman pecalang ini ya mereka semangat, mereka bersedia meluangkan waktu kayak gitu Pak ya, untuk mengamankan, kan ini kalau bertugas di situ kan sudah pasti mungkin akan meninggalkan pekerjaan pada saat itu gitu ya. Nah itu rata-rata motivasinya apa? Kalau boleh tahu mungkin ada gajinya nggak sih Pak sebagai pecalang ini Pak? Terima kasih. Ini suatu pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita bilang digaji? Karena pertama, ingat konsep kita di Bali ini adalah konsep Katurang Ayah. Konsep ada kesempatan kita dapat dipercaya di desa untuk berbuat sesuatu untuk desa. Itu sudah cukup. Di samping itu nanti karena tiap-tiap desa juga ada aturan-aturan. Mungkin mereka membuat aturan setelah mereka direkrut menjadi seorang pengaman pecalang, mereka ada kewajiban bebas membayar sesuatu yang harus dibayar, misalnya ada kematian, mungkin di sana dia diselipkan. Jadi secara prinsip pecalang itu tidak ada anggaran untuk gaji tiap bulan, tidak ada. Betul-betul mengedepankan adalah pengabdian. Jadi memang bergerak dari hati Pak ya. Dari hati nurani, sehingga mereka tanpa dikomando lagi. Begitu seandainya ada gangguan keamanan, mereka seorang pecalang itu sudah suka. Namanya sudah dari kata pacalan. Apa itu? Dari kata cale, mendapat awalan pe, menjadi pe, dan akhiran lang. Jadi mereka sudah harus cale. Cale itu artinya rubuh. Dari cale biar tidak rubuh, biar tidak hancur. Oh gitu. Kalau bahasa Sanskertanya cale itu yang mengartikan cale itu celang. Celang artinya mereka harus tajam penglihatannya. Bagaimana mereka menganalisa sesuatu sebelum terjadi bencana yang lebih luas atau ada huru hara, mereka harus celang. Celang mereka terdepan. Ya kalau di istilah keamanan
nasionalnya itu mungkin intelijennya. Ada orang mereka sebelum akan terjadi sesuatu yang lebih luas, ada yang udah terpikirkan dulu, ya. Calo ini. Oke, jadi yang tajam penglihatannya agar nanti nggak rubuh ke depannya, gitu ya. Dan pengertian calo itu juga jadi rubuh. Ada tambahan calo. Tidak rubuh. Jadi calo ditambah air jadi bacalang. Calo hancur, rubuh. Calo tidak rubuh. Ada calo dia tidak rubuh. Ada yang mengartikan itu, ada yang seperti dia harus tajam penglihatannya, tajam penciumannya. Ada apa di desa ini? Kok ada keributan seperti apa yang terjadi? Karena yang terdepan menganalisa ini biar tidak terjadi yang kehancuran yang lebih luas. Ini filosofi dari pecalang, Pak, ya. Ternyata teman-teman itu, dan poin pentingnya adalah jadi pikirkan apa yang bisa kamu berikan, jangan pikirkan apa yang bisa kamu terima, gitu ya, Pak. Jadi nggak usah mikir gaji, nggak usah mikir apa, yang penting bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, gitu, Pak. Salah satu konsep coba dibuat sampaikan. Apa yang saya dapat sumbangsikan untuk desa, untuk negeri saya, untuk wilayah saya. Bukan sebaliknya, apa yang saya dapat. Itu. Apa yang saya dapat. Kalau kita berpikir apa yang saya dapat, akhirnya apa yang akan terjadilah sudah. Ini rebutan semua yang ada, Pak. Kalau memang berpikir apa yang saya dapat, apa yang saya dapat sumbangsikan kepada desa saya. Nah itu yang konsep inilah kita ditanamkan dari leluhur sampai generasi sekarang, bahwa pecalang itu memiliki konsep natural ayat. Mantap Pak Mudro, semoga aman terus nih, Pak. Nah lanjut nih, Pak, tentang tadi kan biar nggak rubuh, biar nggak hancur desanya ini harus tajam penglihatannya. Nah seperti yang kita tahu kondisi saat ini nih, Pak, yang lagi anget-angetnya mungkin kita semua sahabat Ngobras pasti juga tahu tentang kondisi pandemi COVID-19. Nah, ini kan jadi masalah buat kita semua ini, Pak. Kita semua ini. Nah, dari pecalang gimana ini, Pak? Giat-giatnya ini, Pak. Disinilah mungkin ya antara daerah lain dengan Bali yang ada perbedaannya. Mungkin Ikhwan juga bisa merasakan seperti apa langkah-langkah pecalang yang akan dibuat seperti ini. Pertama, ada instruksi. Dari pemerintah resmi, misalnya dari gubernur, instruksi gubernur supaya semua melakukan berpikir bagaimana kita harus memutus rantai penyebaran virus ini. Pasti. Di sini sering saya menyampaikan ke rekan-rekan pecalang, terutama yang ada di Bali, jangan sampai menunggu surat perintah. Karena apa? Ini sudah merupakan bencana yang luar biasa, bahkan dunia. Konsep kita di Bali, sepanjang Jero Beneso menugaskan, tidak perlu menunggu harus surat. Kalau kita menunggu surat mungkin birokrasinya agak lambat. Nah disinilah kita tanamkan, bahkan sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita yang ada di Bali dari abad ke-10, saya bilang tadi, keberadaan pecalang itu sudah ada, sehingga bisa memotong birokrasi sedikit, sehingga cepat tadi bencana atau yang kita tidak tahu ini datangnya begitu, boleh dikatakan tiba-tiba, kita pecalang itu harus sigap berperannya ini. Apalagi sudah ada semacam instruksi yang kita tahu melalui media, melalui Jero Beneso, berbuatlah untuk kita bergotong royong untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Dan itu pun kita sudah berbuat seperti ini. Kadang-kadang ada yang juga yang nyinyir, orang-orang yang tidak merasa mereka apakah pengetahuannya. Ya, karakter orang kan macam-macam. Tidak semua mungkin memiliki pemahaman yang sama. Ya, meskipun ada yang begitu, kita tetap berbuat. Kita tetap melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita yang ada di wilayah kita. Berbuatlah di wilayah kita sendiri. Contohnya apa itu, Pak? Yang Contohnya apa yang disampaikan sehingga membentuk posko Indo Satgas Gotong Royong.
ini di depan ini teman-teman kan ada tulisan ini awalnya ya. kan dari pemerintah, Iya. diteruskan ke Jero Beneso lah yang kembali memanggil atau mengingatkan yang ditugaskan adalah teman adalah pecanangnya. Bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat kita, berbuatlah di masyarakat kita, bukan kita semata-mata harus yang di masyarakat RW luas. Iya. Berbuatlah pecalang itu di masing-masing wilayah desanya. Jadi mengedukasi masyarakatnya, menyampaikan masyarakat sekarang kan sudah harus menggunakan masker. Selalu kita ingatkan. Ini perubahan dari karakteristik sekarang dari sebelumnya, harus menggunakan masker, harus cuci tangan. Nah ini mungkin membutuhkan waktu yang tidak sekitar masyarakat kita juga sadar. Harus adaptasi. Harus terus diedukasi masyarakat kita. Inilah salah satu peran pecalang yang berbuat. Siapa lagi? Memangnya masyarakat kita semua akan ada karena kita sudah membentuk namanya organisasi pecalang di tingkat desa ini. Ialah memiliki tugas. Nah kembali kalau misalnya atas instruksi dari gubernur, nah itu kan udah kembali ke ada struktural desa, struktural kecamatan, kabupaten dan provinsi. Saya tinggal koordinasi aja. Jadi peran saya di provinsi berkoordinasi kepada pecalang-pecalang di kabupaten. Kabupaten secara masif juga turun menyampaikan ke pecalang-pecalang yang ada di kecamatan. Berbuatlah sesuatu. Jangan menunggu komando lagi. Pada akhirnya yang turun ke lapangan ya yang di perangkat-perangkat terkecil tiap desa tadi Pak ya, mengedukasi masyarakat nggih. Ya. Nah, ini emang teman-teman sesuatu itu bermula dari hal kecil gitu. Nah, kalau kita ingin melakukan perubahan besar ya kita mulai dari yang kecil-kecil tadi ya. Dari yang desa-desa tadi kalau semuanya sudah taat ke atasnya juga akan ikut berdampak terasa gitu Pak ya. Jadi kalau dilihat juga kemampuan kita, bahkan pecalang itu kan ada pelatihan pecalang. Oh ada tiap juga. Tahun ada. Tiap tahun. Tetapi meskipun belum maksimal, masih ada keterbatasan tergantung anggaran. Itu yang melakukan adalah pemerintah. Pemerintah, contoh di Kota Denpasar, pemerintah kota melakukan kegiatan pelatihan pecalang diberikan kepada pecalang yang ada di seluruh Kota Denpasar. Oh nggak main-main, ternyata ada pelatihannya juga Pak ya. Nah terus Pak kalau boleh, kadang kan sekarang kondisi setelah PKM ini Pak ya. Nah setelah dikeluarkan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah di situ sudah tidak ada yang namanya jam malam Pak ya. Batasnya jam 9 itu harus kegiatan sudah off semuanya. Semua sudah off, terutama kegiatan ekonomi dagang. Nah itu pernah saya lihat Pak pas ada warung buka gitu, ada orang naik mobil pick up kemudian menghimbau agar menutup. Itu termasuk kegiatan pecalang juga apa tidak Pak itu Pak? Karena terus terang aja, apa yang sudah digariskan instruksi dari pemerintah yang pemerintah yang menginstruksikan ke bawah, jadi kita melaksanakan saja ke bawah ini. Kalau memang di dalam pemerintah kota ini ada instruksi, jangan sampai buka warung sampai melebihi batas jam 9. Nah, untuk mengedukasi ke bawah siapa? Sudah barang tentu petugas-petugas yang ada di posko, mengingatkan kepada warung-warung bahwa di Kota Denpasar kegiatan warung-warung toko buka hanya sampai jam 9. Kan sudah disosialisasikan oleh pemerintah dinas, pelaksananya kita yang di bawah ini, di tingkat Banjar, di tingkat desa yang turun menyampaikan, mengingatkan kembali ke masyarakat, terutama mereka yang masih buka toko melewati batas jam 9 malam, wajiblah mereka harus tutup. Ikutilah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar. Jadi kita juga mengantisipasi terhadap mereka. Ada juga yang akan melanggar pasti. Ya namanya orang banyak Pak ya nggak bisa. Tetap kita mengingatkan apa ya, kalau tidak kita lakukan itu apakah mereka dihukum? Ya pecalang itu nggak berhak untuk dihukum. Nggak usah takut teman-teman ya. Mereka yang melanggar. Cuman kita juga selalu mengingatkan begini loh dampaknya. Jangan, saya tidak setuju juga kalau ada sampai memberikan sanksi, karena pecalang itu tidak berhak melaksanakan sanksi, meskipun sanksi itu nanti ada, kan tergantung aturan yang dibuat oleh pemerintah dinas. Tapi kadang ya untuk edukasi emang caranya macam-macam gitu Pak. Ada yang cukup dikasih tahu, ada yang harus mungkin jewer dikit gitu Pak ya. Kalau saya tetap mengimbau
jangan melakukan sampai melakukan hukuman terhadap mereka yang melanggar. Sebisa kan mungkin, Pak. banyak, ini kan jalan raya di wilayah Banjar kita, wilayah desa kita kan ada mereka yang berlalu lalang, ada kelihatan yang tidak menggunakan masker. Kita edukasi, kita jelaskan mereka kenapa tidak pakai masker. Kalau tidak ada masker ini pakai masker. Tetapi fase untuk memberikan masker gratis itu saya rasa sudah tidak ada waktu masih lagi. Kalau mereka ada, paling kita wajib menyampaikan tidak menggunakan masker dampaknya seperti ini. Silakan Anda lebih baik balik dulu, cari ambil maskernya. Dan lagi kalau dia datang ke pasar atau dia belanja atau mungkin ke pom bensin misalnya, dia tanpa menggunakan masker, dia tidak akan dilayani meskipun dia marah-marah. Ambil masker dulu baru isi bensin. Nah, itu yang diterapkan oleh kita, terutama yang ada di desa Denpasar ini. Jadi wajib menghukum itu tidak ada. Cuma mengingatkan, selalu mengingatkan dampaknya kalau tidak menggunakan masker begini. Cuci tangan yang bersih dan seringkali dengan air mengalir sabun. Menjaga jarak, kan itu memang protap untuk kesehatan yang harus kita gaungkan, yang harus kita sadarkan ke masyarakat. Jadi ketika pemerintah sudah mengeluarkan aturan, nah ini pecalang ini salah satu eksekutor di tingkat bawahnya. Yang membantu kelancaran bagaimana mereka masyarakat yang biasa sadar. Luar biasa. Nah terus Pak, kalau kadang ngeliat di masing-masing desa adat itu mereka ada kayak stand apa, kayak satgasnya juga itu Pak. Itu termasuk salah satu kegiatan dari pecalang ini juga. Sama. Jadi seperti apa yang dibuat lihat terutama di Denpasar, kita kan menerapkan PKM itu, pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya bukan mereka kita larang. Disinilah masih ada rasa bijaksananya. Untuk apa kalian datang ke Denpasar? Kan kita saat dia kena jaring, kita tanyakan untuk apa. Kalau memang dia tidak ada kepentingan apa ke Denpasar, lebih baik jangan. Lebih baik pulanglah. Biar aman. Nah, disinilah kita sampai mengingatkan masyarakat, terutama mereka yang datang. Denpasar kan merupakan pusat kegiatan dari segala kegiatan yang ada di seluruh Bali. Ada hotel, ada pokoknya banyak pusat kegiatan yang banyak yang mereka ingin datang bekerja ke Denpasar. Nah, inilah yang kita antisipasi, memberikan kesadaran kepada mereka. Lebih-lebih mereka yang baru datang. Kayak kemarin udah dalam fase pulang kampung mudik. Tapi meskipun diimbau pemerintah jangan mudik, tapi banyak juga yang pulang kampung. Risikonya apa? Saat kembali lagi dia akan menemukan hambatan. Mereka harus jelas, mereka datang ke Bali, aturan di Bali seperti ini. Nah, jangan sampai mereka tidak membawa surat keterangan rapid test yang non reaktif. Pemeriksaannya itu, jangan sampai dia tidak bawa. Itu kan tadinya harus ada surat jalan. Inilah peran pecalang juga memeriksa, membantu petugas-petugas yang resmi, misalnya di pintu-pintu masuk Bali, untuk ikut membantu melancarkan mereka. Bayangkan seperti apa yang saya kemarin alami di Sri Tanjung, Ketapang, Banyuwangi. Padahal pemerintah kita memang ingin memperlancar mereka yang akan misalnya mengadakan perjalanan ke Bali. Bukan kita justru menghambat, ingin melancar, membantu juga pos Gilimanuk biar dia agak ringan lah. Bayangkan jam-jam sibuk antara jam 02 sampai 06. Jadi dini hari itu yang merupakan numpleknya harus kita memberikan pelayanan. Bayangkan kalau ada bis atau mobil travel berjejer antri 10 yang isinya rata-rata, kalau bis ini isinya mungkin lebih dari 50. Bayangkan itu bagaimana panjangnya antrean, bahkan ada ratusan jam-jam sibuk itu. Dan jam-jam sibuk itu yang luar biasa. Nah, sehingga membentuklah pos yang di sana untuk membantu kelancaran mereka yang akan nyebrang. Nah, yang menjadi masalah adalah antrean ini. Maklum kita memberikan pelayanan yang banyak, petugas kita yang belum bisa maksimal. Di samping itu manusiawi, kita memiliki perasaan kenyal, kerasaan yang sudah
yang mungkin sudah kita bertugas beberapa jam, Iya. kan ada perasaan kita gimana ya? Itu bisa Capek gitu dibayangkan. ya. Bagaimana mereka tidak marah. Nah, disinilah perlu saling pengertian, saling menjaga. Apalagi ada pecalang di sana. Kalau udah pecalangnya ada, rasanya mereka yang tadinya akan marah, akhirnya turun marahnya. Nah, karena kita memiliki konsep, yang polisi memiliki konsep 3S, senyum, salam, sapa. Kalau saya tambahkan lagi 3, jadi 6S. Polisi mengajarkan kita memberikan salam. Bagaimanapun mereka jadi marah, tidak akan jadi marah. Akan turun kadar marahnya. Disapa. Kalau kita biarkan orang misalnya lewat di depan kita, tidak kita sapa, gimana perasaannya? Kan tidak enak kan? Jadi senyum, salam, sapa itu kedepankan untuk pecalang. Sabar, sopan, sopan, santun. Nah, ini tambahannya 3S. Ini harus diperhatikan oleh semua pecalang. Harus sabar, berbicara sopan, santun. Orang bagaimanapun marahnya tidak akan jadi marahnya. Dan semua itu dilakukan pecalang dengan sukarela demi keamanan seluruh masyarakat. Nah, jadi teman-teman itu yang banyak poin-poin yang bisa kita amalkan, kita ambil hikmahnya dari ngobrol santai pada kali ini, ya teman-teman, melalui Pak Imade Mudra sebagai Manggala Agung Pesekian Pecalang Provinsi Bali. Sampai itu pecalang penemu pecalang desa adat Denpasar yang cukup ini. Oh, yang di Denpasar ini. Oke. Nah, itu jadi teman-teman pada dasarnya mari sama-sama kita gali apa yang bisa kita berikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita, ya. Nah, seperti itu, dan lakukan itu dengan senang, dengan sukarela, ya. Dengan 6S tadi, salam, sapa, senyum, sabar, sopan, santun. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, sahabat Ngobras. Dan mungkin dari saya cukup sekian, Pak Nge. Ya, silakan berlanjut bertugas. Semoga dijaga terus kesehatannya Pak Mudra dan teman-teman. Terima kasih. Buat mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini merupakan rasa tanggung jawab terhadap pecalang-pecalang yang ada di Bali. Janganlah arogan. Kita wajib memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita biar situasi COVID-19 terutama yang menyangkut masalah yang terkini, ada salah satu bagian tugas pecalang biar cepat kita mampu membantu tim atau satgas memotong rantai penyebaran virus ini. Semoga segera berakhir. Terima kasih banyak Pak Mudra. Terima kasih Pak Buat. Terima kasih. Ya, kepada seluruh anggota pecalang di seluruh Bali yang saya cintai dan saya banggakan, berbuatlah sesuatu untuk kepentingan desamu, berbuatlah sesuatu untuk kepentingan masyarakatmu, sehingga apa yang diharapkan dari pemerintah terhadap kita sebagai anggota pecalang di seluruh Bali mampu mempercepat penyebaran rantai penyebaran COVID-19 ini untuk bisa kita segera putuskan. Mudah-mudahan berkat doa restu dari keyakinan kita para lelangit leluhur, para rekan-rekan yang lain, supaya bisa kita berbuat untuk kelancaran tugas-tugas kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh anggota pecalang yang ada di Bali untuk mengedepankan perbuatan ini adalah yatnya untuk kita. Mudah-mudahan atas doa restu dari rekan-rekan kita sebagai pecalang bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat bertugas. Om Santi 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 Om.